Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Di atas menara doa GPD Sejahtera Mojorejo Kajang, kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berharap dan juga berdoa firman Tuhan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini saat kita beraktivitas. Bapak Ibu Saudara sekalian, situasi yang ada sampai hari ini masih menjadi situasi yang belum membaik, karena kita tahu bahwa penularan virus masih terus terjadi. Dan sudah banyak orang yang mulai merasa bingung. Sudah banyak orang yang mulai merasa kecewa. Oleh karena apa yang mereka harapkan belum kunjung tiba. Apa yang mereka bangun untuk terjadi hal yang baik dalam keluarga mereka mungkin mulai tidak terjadi oleh karena pandemi ini. Karena mereka semua sudah terbatas untuk melakukan kegiatan dan juga aktivitas di luar. Karena takut ada ancaman dan juga bahaya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sudah mulai merasakan hal yang sama? Apakah di hati kita mulai timbul rasa kecewa oleh karena situasi yang ada? Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Di dalam Dia selalu ada harapan. Dan harapan dari Tuhan Yesus itu adalah harapan yang pasti. Saya akan bacakan firman Tuhan pagi hari ini dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Ini janji Tuhan. Pengharapan tidak mengecewakan. Mari kita berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi ini, mari taruh seluruh harapan kita kepada Tuhan. Walaupun mungkin belum ada yang bisa kita lihat yang menjadi jaminan bahwa itu akan terjadi hal yang baik dalam hidup kita. Tapi percayalah bahwa Allah tetap ada dan juga Allah tetap menyertai kita. Saya percaya dalam hati kita bersama, kita rindu satu perbaikan terjadi atas keluarga kita, ekonomi dipulihkan, bangsa dipulihkan, ekonomi bangsa dipulihkan, dan pandemi itu berlalu. Itu yang kita harapkan. Saya percaya itu yang timbul dalam hati kita. Namun saya mau berkata kepada kita, taruhlah seluruh harapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Miliki harapan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Mordekai pada saat dia dan orang Yahudi ada di benteng Susan. Kita tahu sejarah mereka adalah sejarah yang betul sangat mengkhawatirkan, karena mereka ada di bangsa yang asing. Banyak tekanan yang mereka alami. Ditambah lagi dengan Haman yang oleh karena kesombongan hatinya, dia mau membunuh seluruh orang Yahudi termasuk Mordekai. Sehingga Mordekai bingung apa yang harus dia lakukan. Dikirimlah surat kepada Esther yang saat itu telah menjadi ratu di benteng Susan. Mordekai berharap bahwa Esther akan menjadi jalan satu-satunya untuk dia minta tolong. Dan ini harapan yang dibangun oleh Mordekai untuk supaya orang Israel, orang Yahudi tertolong dari ancaman dari Haman. Namun kita melihat apa yang terjadi. Saya akan bacakan di dalam kitab Esther. Esther pasalnya yang keempat, saya akan bacakan bagi kita semua. Esther pasalnya keempat ayat 13 dan 14 saya bacakan. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada hari ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Kita tahu bersama bahwa ada satu aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintahan yang ada di benteng Susan, di mana sebelum raja memanggil tidak boleh ada orang yang masuk ke dalam istananya, termasuk Esther. Pada saat situasi yang tidak baik terjadi atas orang Yahudi, Mordekai menyuruh Esther untuk masuk, dan Esther tahu bahwa ancamannya adalah nyawa dia, sehingga dikirimkanlah surat bahwa tidak mungkin dia masuk, karena ada perintah dari raja bahwa tidak ada seorang pun dapat masuk kecuali dia yang meminta, kecuali raja yang meminta. Sehingga pada saat Mordekai mendengar dari isi surat yang ada, kita melihat ada rasa kecewa di dalam hati Mordekai, ada rasa marah di dalam hati Mordekai.
dan dia pasrah dengan keadaan. Namun, hal yang lain yang dilakukan oleh Mordekai adalah dia membangun harapan. Dia berserah kepada Allah, dia membangun harapan. Harapan yang Mordekai bangun adalah dari pihak lain akan ada pertolongan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat baik-baik. Mari kita bangun harapan yang lain dalam hidup kita. Kalau kita melihat bahwa situasi mungkin belum membaik, kita mungkin belum bisa beraktivitas dengan bebas, ekonomi kita mungkin mulai menurun, percayalah bahwa dari pihak lain akan ada pertolongan. Siapa itu pihak lain? Itu pihak Allah. Dari pihak lain itu adalah pihak Allah. Dalam keterpurukan, dalam keadaan yang tidak baik, dalam tekanan, dan segala macam situasi, percayalah Allah yang menjadi pihak lain yang akan menolong kita semua. Harapan kita kepada Allah tidak akan pernah mengecewakan. Mari selalu berharap kepada Tuhan dan selalu percaya bahwa Dialah kekuatan dan juga juru selamat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa. Kami telah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Situasi yang terjadi atas bangsa kami adalah situasi yang buruk, yang juga belum membaik. Bahkan di bangsa-bangsa yang lain pun mengalami hal yang sama. Kami hanya mau berharap kepada-Mu Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Turunlah pertolongan-Mu untuk menolong kami. Turunlah kasih-Mu untuk menaungi kami. Sehingga sekalipun kami melewati lembah kekelaman, kami tahu bahwa ada Allah yang menolong kami. Ada Allah yang menyertai kami. Ada Allah yang akan menjaga kami. Engkau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Turunlah berkat Tuhan atas seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa saat mereka melakukan aktivitas, mereka pergi dari rumah, keluar rumah, ada di tempat pekerjaan mereka masing-masing, akan berjumpa dengan orang-orang lain di tempat mereka bekerja atau saat mereka berpapasan di jalan. Hamba-Mu berdoa, tutup bungkus seluruh jemaat Tuhan dengan kuasa darah-Mu, lindungi dan pagari mereka dengan kasih-Mu. Tudung keselamatan Allah menudungi mereka, sehingga seluruh jemaat-Mu aman terpelihara di dalam Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan kasih kekuatan Allah boleh mengalir dalam hidup seluruh jemaat Tuhan. Hamba-Mu berdoa semua mereka yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, berkat Allah boleh mengalir, anugerah Allah boleh tercurah. Berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera-Mu tetap menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kerjakanlah firman-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami oleh pekerjaan Roh Kudus, dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita, dan kita semakin semangat dan setia kepada Tuhan. Salam sehat.